misalnya nggak semua kejar, mungkin saya ambil yang inti-intinya aja, gitu ya. Terus nanti mungkin 15 menit terakhir sebelum 9 untuk membahas bagaimana persiapan untuk presentasi besok, yang dibahas apa, karena kan masing-masing berbeda ya, ada yang sudah bekerja, ada yang belum, dan lain sebagainya seperti itu. Ya, atau mungkin punya usaha sendiri seperti itu. Nanti kita bahas ya. Oke, yang pertama kita akan membahas mengenai teori-teori apa aja sih yang melandasi timbulnya good corporate governance. Waktu awal kemarin sudah saya jelaskan ya bahwa ilmu good corporate governance itu muncul karena adanya suatu masalah kan, yang masalah mendunia itu kasusnya Enron gitu kan. Nah, sehingga perlu dilakukan penelitian gitu kan. Nah, ketika meneliti ini tidak hanya sekedar meneliti, tapi harus ada dasar teorinya. Nah, sebenarnya untuk good corporate governance ini ada 6 teori yang melandasinya, ya. Ada 6 teori yang melandasinya di good corporate governance, ya. Teori yang pertama adalah agency teori, stewardship teori, stakeholder teori, political teori, myopic market model, transaction cost teori. Ya, yang online PPT-nya bisa bergeser nggak? Atau masih di halaman 1? Bergeser ya? Bisa, Bu. Nomor 2, Bu. Teori yang melandasi. Bisa, Bu. Ya. Ya. Oke, saya jelaskan dulu mengenai agensi teori. Nah, agensi teori itu apa kemarin? Utamanya di good corporate governance, teori yang melandasi itu utamanya agensi teori. Nah, agensi teori kemarin apa? Sudah dibahas sedikit ya. Agensi teori kemarin adanya apa? Ingat nggak? Kemarin kayaknya sudah saya singgung ya. Prinsipal agen dulu. Ya, adanya perbedaan kepentingan antara prinsipal dan agen. Nah, kalau prinsipal apa, agen apa, gitu kan? Nah, terus kenapa mereka kepentingannya berbeda? Ini karena manusia itu memiliki sifat dasar. Sifat dasar yang pertama adalah apa? Self interest. Yang kedua, bounded rationality. Yang ketiga, risk averse. Ya. Untuk self interest itu sendiri apa? Manusia itu apa? Ingin mementingkan dirinya sendiri, egonya itu tinggi gitu ya. Jadi misalnya bekerja atau mungkin sudah dapat jabatan dan lain sebagainya, sudah dapat gaji yang tinggi, bonus yang besar, remunerasinya juga sudah dikasih, namun mereka merasa apa? Kurang karena melihat sebelahnya mungkin rumahnya tambah, jadi pengen lagi itu. Itulah sifat dasar manusia, ya. Sifat dasar yang kedua, bounded rationality. Bounded rationality itu apa? Manusia itu memiliki daya pikir yang terbatas mengenai persepsi, masa yang akan datang itu akan terjadi apa, seperti itu. Jadi untuk masa yang akan datang, mereka belum punya persepsi yang luas gitu ya. Persepsinya hanya terbatas karena apa? Kan unknowable. Jadi kita belum bisa menentukan gitu ya. Jadi kita belum bisa menentukan ke depan nanti yang akan terjadi seperti apa. Hanya bisa merencanakan seperti itu, tapi Tuhan yang berkehendak gitu ya. Terus yang terakhir, self awareness ya. Self awareness itu apa? Manusia itu selalu apa? Menghindari resiko, takut. Wah, saya nanti kalau jadi whistleblower gitu, pengungkap kebenaran, pengungkap yang benar gitu ya. Sebenarnya dia tahu ada kecurangan. Tapi kalau saya nanti mengungkapkan, nanti saya kena ini. Nah, karena nggak mau ngambil resiko, akhirnya apa? Diem. Tindakan yang diambil adalah diem. Daripada nanti saya seperti ini, dan nanti malah yang dikeluarkan, mendingan saya diem. Nah, itulah manusia ya, penghindar resiko. Dia takut seperti itu. Nah, sehingga tadi ini perbedaan kepentingannya keluar tadi karena masing-masing sifat dasar manusia itu berbeda, di mana agen ini adalah
orang yang dipilih ya oleh prinsipal untuk mengelola perusahaan seperti itu. Jadi orang yang dipasrahi sama pemegang saham atau pemilik perusahaan dipercaya gitu ya, dipercaya untuk mengelola perusahaannya. Sedangkan prinsipal ini yang punya atau pemegang sahamnya seperti itu. Nah, seharusnya ketika prinsipal itu menyerahkan perusahaan ke agen, kan biasanya dibuatkan kontrak gitu ya. Harusnya kan amanah gitu ya, harusnya jujur, terus dapat dipercaya seperti itu. Namun kembali lagi tadi sifat dasar manusia itu ada 3 tadi, sehingga di sini ada perbedaan kepentingan. Si agen awalnya baik-baik saja dengan prinsipal ketika mereka ditunjuk gitu ya, mereka dapat SK untuk menjadi direktur utamanya gitu. Tapi kemudian tadi sifatnya keluar, sifat dasar manusianya keluar, pinginnya lebih. Nah di sini pasti akan benturan kepentingan. Benturan kepentingan itu akan terjadi. Nah kalau benturan kepentingan itu akan terjadi, maka yang terjadi apa? Informasi yang diketahui oleh agen itu tidak semuanya akan disampaikan ke prinsipal. Akhirnya apa? Beberapa informasi yang agen ketahui itu ditutup-tutupi. Nggak semuanya diceritakan ke prinsipal seperti itu. Padahal agen yang mengelola perusahaan dia tahu seluk-beluknya perusahaan dari awal sampai akhir. Ini nanti rencananya bagaimana, proyeksinya bagaimana, yang sudah dicapai bagaimana, strateginya bagaimana, agen sudah tahu semua. Namun yang terjadi apa? Karena udah tahu, terus dia juga punya kepentingan tadi untuk memperkaya dirinya sendiri, yang dilakukan apa? Ya udahlah ini nggak usah kasih tahu kan ke bos gitu, ke yang milik perusahaan seperti itu. Karena apa? Dia juga punya kepentingan. Kalau ini saya sampaikan, ini proyek besar nih, nanti diambil buat perusahaan, pasti mikirnya kayak gitu. Mendingan ini saya kelola sendiri, tapi mengatasnamakan perusahaan. Nah, hal-hal itu yang menyebabkan asimetri informasi. Nah, akhirnya karena timbul asimetri informasi tersebut, maka muncul 2 tindakan yang dilakukan oleh si agen ya, yaitu moral hazard dan adverse selection. Moral hazard itu sendiri apa? Agen melanggar kontrak yang sudah ditetapkan dengan prinsipal. Misalnya sudah ditetapkan di awal targetnya gini-gini, dia sudah mencapai target, tapi karena sudah mencapai target dia ingin memperkaya sendiri, ya udah kan saya sudah mencapai target nih. Ada penjualan yang lainnya dia kelola sendiri, bisa nggak? Bisa seperti itu. Itu yang disebut moral hazard. Yang kedua, adverse selection. Adverse selection itu gimana? Yaitu ya kondisi di mana prinsipal itu tidak mengetahui apakah suatu keputusan oleh agen itu benar-benar didasarkan atas informasi yang diperolehnya. Ya tadi informasinya itu ditutup-tutupi. Kadang yang sudah disampaikan ke prinsipal belum tentu itu dilaksanakan oleh agen seperti itu. Jadi yang majority menguasai perusahaan itu adalah agen. Nah ini kalau prinsipal itu apa ya istilahnya kurang kontrol, kurang kencang seperti itu, ini yang menguasai sekali adalah si agen. Nanti yang kaya malah si agen seperti itu. Padahal tadi prinsipal juga ingin memperkaya dirinya sendiri kan, nah, ini kan modal saya, ini perusahaan saya seperti itu. Namun apa? Karena loss control, misalnya kontrolnya kurang, tidak lemah kayak gitu, sehingga apa? Agen malah bisa menguasai, lebih menguasai seperti itu. Itu kalau apa namanya tadi apa tindakan yang dilakukan oleh si agen moral hazard sama adverse action seperti itu. Nah, dari kedua tindakan tadi menimbulkan 3 biaya ya. 3 biaya ini biasa disebut dengan agency cost. Itu ya. Agency cost itu ada 3 ya, ada monitoring cost, bonding cost sama residual loss. Nah, monitoring cost itu sendiri apa? Monitoring cost di sini biaya untuk mengawasi gitu ya. Biaya yang timbul dan ditanggungnya oleh prinsipal. Jadi di sini yang nanggung prinsipal untuk apa?
mengawasi atau memonitor perilaku agen tadi. Nah, apa namanya prinsipal itu kan apa dia kan pemilik modal ya, pemilik perusahaan atau pemegang saham. Karena mungkin perusahaannya juga banyak, tidak hanya satu perusahaan aja, waktunya untuk mengawasi perusahaan itu kurang. Akhirnya ketika dia curiga dengan si agen, pasti apa? Nyuruh orang untuk masih bayar orang. Nah, bayar kan cost juga. Nah, ini yang disebut dengan monitoring cost. Seperti itu. Yang bayar siapa? Prinsipal. Kalau yang monitoring cost. Terus yang kedua, bonding cost. Ya, kalau bonding cost itu apa? Biayanya yang nanggung agen. Kebalikannya, kalau yang bonding cost ya, yang nanggung biayanya agen. Untuk apa? Untuk menetapkan dan mematuhi mekanisme yang menjamin bahwa agen akan bertindak untuk kepentingan prinsipal. Kok bisa jadi biayanya si agen? Nah, agen ini kan ibaratnya kayak pura-pura. Biar dia kelihatan saya ini mematuhi apa yang diinginkan sama prinsipal, apa yang ada di dalam kontrak. Artinya apa? Ketika kontraknya itu menetapkan target seberapa besar seperti itu, mereka pasti apa? Ya sudah, ini untuk perusahaan dulu, ini perusahaan dulu. Nah, itu yang disebut dengan bonding cost. Yang mengeluarkan kalau bonding cost itu agen. Tapi kalau tadi apa namanya monitoring cost yang mengeluarkan prinsipal, ya. Tapi kalau dua-duanya dapat dipercaya sebenarnya nggak akan keluar seperti ini, seperti itu. Terus biaya yang ketiga adalah residual loss. Nah, kalau residual loss itu merupakan apa? Pengorbanan yang berupa berkurangnya kemakmuran prinsipal sebagai akibat dari perbedaan keputusan agen dan keputusan prinsipal. Nah, ini kalau yang residual loss itu yang nanggung dua-duanya. Karena apa? Dua-duanya ini keputusannya berbeda. Ketika keputusannya berbeda, misalnya si prinsipal ingin menjalankannya strategi A, tapi si agen malah menjalankannya strategi B. Nah, akhirnya kan nggak match nih, nggak sesuai nih. Nah, akhirnya misalnya dampaknya adalah penjualannya menurun. Ketika penjualannya menurun, yang terjadi malah rugi. Nah, ini yang nanggung siapa? Dua-duanya kan nanggung. Karena perusahaan mengalami kerugian, si prinsipal tidak memperoleh pengembalian ya atau dividen, si agen pun juga tidak memperoleh bonus. Jadi dua-duanya menanggung. Kalau yang residual loss itu adalah agency cost yang terjadi ketika tadi tindakan moral hazard sama akal selection yang dilakukan si agen. Jadi bisa yang nanggung prinsipal, bisa yang nanggung agen, bisa yang nanggung dua-duanya. Itu terus itu dulu teori agensi. Ada yang ditanyakan dulu sebelum saya masuk ke stewardship teori? Mengantisipasi moral hazard itu gimana? Pada lapangan itu ya itu saya juga ada saya dari kantor kami itu juga seperti itu terjadi. Awalnya dipercaya dia sebagai agen, tapi memang ketika labelnya di kecil, agak kecilnya, agak kecil, dari pihak prinsipalnya sih agak kecil. Tapi lama-lama terjadi pemeriksaan pajak ternyata ada biaya yang pasti dilakukan oleh si agen. Nah, itu akhirnya keputusan dari prinsipal dikeluarkannya. Terakhir memang awalnya memang orangnya baik kan kita nggak tahu ya. Nah itu cara menjaga agar moralitas moral itu terjaga terus konsisten itu apakah ada upaya-upaya biar orang yang kita percaya itu bisa melakukan moral gitu. Iya. Itu dalam internal sebelum lagi kan dunia pemerintah itu bisa memang faktor dari itu memang yang lain yang dari kantor kami terjadi seperti itu. Akhirnya ya terjadi pemeriksaan pajak ternyata ada biaya-biaya yang manipulasi yang akhirnya dikoreksi fiskal sehingga harganya naik lagi. Padahal biaya-biaya itu diolah oleh agen. Iya, makasih Pak Naim ya. Pertanyaannya bagus ya tadi Pak Naim bertanya. Mungkin yang komen tadi kurang bisa jelas pendengarnya ya. Saya ulang jadi pertanyaannya Pak Naim tadi,
bagaimana upaya untuk menjaga agar moral hazard ini tidak terjadi seperti itu ya Pak. Tadi kliennya tadi ya, agar amanah gitu ya, intinya pokoknya ketika agen ini sudah mulai nggak bisa dipercaya, terus gimana gitu ya upayanya. Pakai prinsip curiga gitu bagaimana? Ya, terima kasih Pak Naim. Nah tadi barusan dijelaskan ya, artinya ketika prinsipal itu sudah mulai curiga, nah itu biasanya terjadi biasa itu ya, tahun pertama, tahun kedua itu agen itu nurut dulu, itu yang disebut dengan bonding cost tadi. Kenapa? Agen mengeluarkan, memenuhi apa yang diinginkan oleh prinsipal dulu, itu termasuk bonding cost kayak gitu. Ya, karena dia nurut apapun yang diminta prinsipal dia korbankan dulu. Jadi tahun pertama, tahun kedua, tahun ketiga itu mulai gejolaknya mulai timbul karena dia sudah merasa capek gitu ya. Ya, biasanya kan periodisasi jabatan itu kan 5 tahun, 4 sampai 5 tahun tergantung keputusan dari direksinya ya, keputusan dari perusahaannya itu kan kebijakannya beda-beda ya, satu perusahaan dengan perusahaan yang lain. Tapi majority 4 sampai 5 tahun. Biasanya tahun pertama, tahun kedua itu agen manut. Nah, manut gitu kan, mereka memenuhi apa yang diinginkan oleh prinsipal. Nah, itu sebenarnya agen sudah mengeluarkan bonding cost karena dia menahan dulu gitu kan. Mulai tahun ketiga itu mulai goyang dia. Ini jangan gimana, masa saya kayak gini terus. Nah ini kalau prinsipal hanya langsung tetap lepas itu nanti loss jadinya. Hanya seharusnya tadi kalau tahun ketiga ini dilihat targetnya terpenuhi enggak, dia goyang enggak dan lain sebagainya. Kalau si prinsipal sudah mulai curiga, harusnya prinsipal mengeluarkan tadi monitoring pause. Sudah mulai menyuruh orang untuk mengawasi. Nah, orang yang disuruh mengawasi itu kalau di struktur organisasi itu biasanya disebut dengan komite audit. Kayak gitu. Kalau yang organisasi besar ya, kan biasa FPS, terus bawahnya direksi nih, ada Dewan RUPS, Dewan Komisaris, terus direksi. Nah, antara Dewan Komisaris sama direksi di sini ada tengah-tengah namanya komite audit. Nah, komite audit ini seharusnya adalah pihak yang independen. Tapi sebenarnya yang bayar siapa? Prinsipal atau pemegang saham. Tujuannya apa? Untuk mengontrol. Ya, ini benar nggak? Agen ini jalaninnya benar nggak? Sesuai dengan SAK, sesuai dengan tata kelola perusahaan yang sudah ditetapkan dan lain sebagainya. Seperti itu. Dan di sini tugasnya komite audit, dia harus melaporkan apapun yang terjadi. Sehingga ketika pemilihan komite audit itu biasanya kan ada 3 orang. Ada ketuanya, ada anggotanya. Minimal 3 orang kalau aturan di Indonesia. 4 sampai 5 orang boleh, tapi minimal 3 orang. Seperti itu. Ada ketuanya, 2 anggota. Kalau perusahaannya sangat besar, biasanya mereka butuh sampai 4 dan 5. Dan ini mereka kompetensinya pun juga sendiri-sendiri, bukan hanya orang akuntansi aja. Ada orang dari pihak yang auditor juga ada, akuntan juga ada, dari pihak manajemen resiko juga ada. Jadi di sini keahliannya sendiri-sendiri. Ini suruh menyoroti bagian apa, ini suruh menyoroti bagian apa seperti itu. Iya. Iya. Jadi nanti mengawasi jalannya manajemen perusahaan yang dikelola oleh si agen. Apakah dia benar-benar menjalankan ataukah si agen ini melakukan tindakan-tindakan kecurangan yang tidak diketahui oleh prinsipal. Nah, nanti kan kalau komite audit kan pasti memeriksa tuh tiap akhir tahun. Nah, kalau mereka memang menemukan bukti-bukti kejanggalan bahwa si agen ini memang melakukan kecurangan dan mereka buktikan, itu harus dilaporkan. Seperti itu. Nah, di sini pihak komite audit harus benar-benar independen, makanya seleksinya kan ketat nih. Dan nggak boleh yang punya masuk komite audit ini punya hubungan istimewa dengan si agen. Ya, salah satu agennya. Sebenarnya nggak apa-apa, karena kan yang membayar memang prinsipal.
Tapi ya, tapi tetap dia posisinya harus independen. Bukan berarti, oh saya kan yang bayar prinsipal nih. Terus, nah, dia nanti terus nyari-nyari kesalahannya si agen. Itu nggak boleh. Mereka harus independen, tetap independen prinsipnya. Terus kan ini tidak hanya satu orang di komite audit, minimal tadi 3 orang. Iya, itu Pak Naim ya. Jadi kalau klien yang seperti itu harusnya pemilik perusahaannya sudah mulai curiga. Nah, ketika curiga, di monitoring cost harus dikeluarkan, nyuruh orang untuk mengawasi. Kayak gitu. Jadi jangan tambah di loss gitu ya, tambah dibiarin aja, nanti akhirnya jadinya yang terakhir tadi ya, S2 loss, nah nanti ya tapi itu nggak di rolling, maksudnya nggak pernah diganti aja. Semua keputusan di prinsipal. Ya. Sebetulnya saya berakhir sebagai pengelola, ya. Maupun pembuat saja itu ya, orang itu memang sudah dipercaya, percaya banget. Sudah lama setnya 15 ke atas, itu ketambahannya karena ada masalah pemeriksaan pajak ternyata yang ditemukan kos-kos yang itu yang menjadikan ketahuannya di situ. Tidak ada kandidat yang lain, biasanya kan yang dari direksi, misalnya direksi terus bawahnya ada siapanya, manajernya. Nah, sebenarnya karena saat itu kan masih mungkin kepercayaannya terlalu ya, masih percaya ya. Maksudnya ya, atau prinsip itu harus memberikan kayak kesejahteraan dan terus meneruskan dalam mungkin karena sifat manusia dasar kan selalu kurang juga. Motivasinya mungkin motivasi kurang pencapaian tujuannya ternyata sifat manusia punya kebutuhan yang kita tidak tahu, akhirnya ya kurang terus ya Pak. Iya. Dengan moral etika. Iya, makanya tadi akhirnya terjadi moral hazard tadi. Apalagi kalau wah ini kan nggak ada bosnya kayak gitu, maka mereka akan terjadi seperti itu. Ya, harusnya nggak boleh langsung percaya 100% gitu ya. Awal-awal mungkin boleh ya, terus berikutnya itu mungkin pemantauan dan lain sebagainya seperti itu. Itu untuk teori agensi ya teman-teman. Terus teori yang kedua adalah stewardship theory. Nah kalau stewardship theory di sini bertolak belakang dengan agensi teori. Kalau stewardship theory di sini lebih ke istilahnya ini manut dengan atasan, dengan prinsipal. Jadi apapun yang diminta sama prinsipal seperti itu dipenuhi sama si agen seperti itu. Jadi kalau stewardship theory itu lebih ke loyalitasnya dari pengelola tadi itu tinggi seperti itu. Jadi kalau orang Jawa bilang itu apa? Sendika dawuh, ya. Jadi maunya apa, gitu, pokoknya gitu. Dan nggak berani menentang apapun permintaan dari prinsipal gitu. Jadi berdasarkan tingkah laku dan premis gitu kan, beranggapan bahwa manajer tidak mempunyai kepentingan pribadi, tapi lebih mementingkan kepentingan prinsipal tadi ya, sendika dawuh kayak gitu. Jadi mereka itu loyalitasnya tinggi kayak gitu. Nah, terus dimana ini ya menggambarkan situasi di mana para manajer tidak termotivasi pada tujuan individu tapi ditunjukkan pada tujuan untuk prinsipal. Jadi tujuannya prinsipal itu benar-benar didorong sama namanya manajer tadi ya atau direksi tadi. Karena apa? Mereka itu benar-benar loyalitas. Jadi istilahnya apa ya? Semua yang dia kerjakan hanya untuk perusahaan gitu, untuk prinsipal, dan mereka nggak berpikir bahwa untuk memperkaya diri sendiri itu nggak ada. Ini lebih ke manut kayak gitu kalau di stewardship theory. Nah, kalau organisasi yang seperti ini apa kira-kira? Pemerintahan. Coba lihat pemerintahan. Ada nggak yang berani ngunjak? Nggak ada. Manut semua. Swasta bisa ngelunjak nggak? Melakukan sendiri kan pasti.
Tapi kan kelihatan kalau di apa namanya ke negeri ya gitu ya PNS kayak gitu, itu kan dari strukturnya kelihatan tuh. Ya istilahnya mereka nggak berani langsung nerjang kayak gitu. Iya, iya, ya lebih apa namanya ngikutin gitu ya, ngikutin perintah, ngikutin aturan. Bayangkan nggak di swasta, levelnya manajemen, supervisor, manajer, direksi kayak gitu ya. Yang manajer pinginnya ke direksi gitu kan, yang supervisor ada yang langsung pingin ke direksi pun juga ada. Maka mereka akan melakukan segala cara. Itu kalau yang agensi. Tapi kalau stewardship beda, bertolak belakang ya. Terus untuk perbedaannya, jadi ya untuk perbedaannya antara teori agensi dan dari stewardship apa namanya modelnya manusianya itu juga berbeda ya. Tapi kalau yang di agensi itu orientasinya lebih ke duit gitu ya, ekonomi gitu ya, lebih ke ekonomi. Tapi kalau stewardship lebih ke aktualisasi diri. Biasanya apa? Nanti kalau saya kayak gini, bos kan tahu sendiri. Oh saya dibeliin rumah lagi, oh saya dibeliin mobil lagi kayak gitu. Jadi mereka lebih loyalitasnya sama aktualisasi dirinya tinggi kayak gitu. Kan nanti saya dipertahankan di direksi, kan nggak diganti-ganti kayak gitu. Terus kalau perilakunya, kalau di agensi itu lebih ke dirinya sendiri, nganyani dirinya sendiri tadi kurang terus gitu ya. Tapi kalau stewardship itu lebih ke prinsipalnya, dilayani benar-benar sendiko dawuh kayak gitu. Terus untuk mekanisme psikologinya, untuk motivasinya, ya ini kalau di agensi teori itu lebih ke kebutuhan psikologinya lebih rendah ya, karena apa dia lebih ke tadi kalau ekonomi ya materinya dikejar terus. Tapi kalau yang di stewardship itu kebutuhan psikologinya lebih tinggi karena apa? Dia pengen dinilai, pengen dihargai, pengen dapat reward seperti itu. Berbeda seperti itu. Terus untuk perbandingan sosialnya, kalau yang agensi itu lebih ke ekstrinsik, ya lebih keluar. Kalau yang stewardship itu lebih ke dalam, karena lebih fokus ke prinsipalnya. Nah, identifikasinya, kalau yang agensi teori itu manajer menilai komitmennya rendah, nah lebih memaksa, reward kayak gitu ya. Tapi kalau di stewardship teori itu komitmennya, tadi loyalitasnya, komitmennya itu lebih tinggi. Terus kalau kekuasaan, kalau di agensi teori itu lebih ke institusional, jadi institusi yang menetapkan. Tapi kalau di stewardship itu perseorangan, ya. Jadi karena apa? Tadi si manajemen manut sama prinsipal. Jadi yang menentukan semuanya adalah prinsipal seperti itu. Terus untuk mekanisme situasionalnya di filosofi manajemen itu kalau agensi itu orientasinya lebih ke pengawasan, kontrolnya seperti itu. Mekanisme kontrolnya bagaimana itu yang harus diperhatikan oleh prinsipal seharusnya kan. Jangan kayak tadi ya Pak Maknya. Jadi mungkin nanti bisa memberikan suggestion untuk kliennya gitu ya. Ini kalau seperti ini harusnya pengawasannya mulai seperti dikerjakan lagi seperti itu. Mungkin ada nanam orang atau nyuruh orang untuk ngawasi, misalnya pemilik perusahaannya sibuk gitu ya, mungkin perusahaannya tidak hanya satu kayak gitu. Tapi kalau di stewardship itu berorientasinya lebih ke partisipasi diajak. Sepertinya putusnya bukan dari kita. Macet juga, Pak. Ibunya masih asik mungkin.